Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om yang berbahagia, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini Om akan berbagi bagaimana cara kita mengisi format identifikasi atau aplikasi identifikasi yang merupakan salah satu tugas dari guru belajar cari pendidikan inklusif pada tahap kedua. Yang merupakan tahap kedua ini adalah tahap penguasaan ya. Untuk tahap pertama adalah tahap pemahaman, tahap kedua tahap penguasaan. Nah, baik teman-teman, sebelum ke video, Om berharap teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Baik, langsung saja ke materi pembahasan. Ya, di sini saya sudah login, teman-teman. Saya sudah login di akun guru belajar seri pendidikan inklusif tahap kedua untuk angkatan pertama ya. Aktivitas pembelajaran yang pertama sudah saya kerjakan. Aktivitas pembelajaran kedua juga sudah. Aktivitas pembelajaran ketiga yaitu penugasan ya. Penugasannya adalah identifikasi ABK. Nah, ya seperti ini. Jadi di sini ada instruksinya, pelajari kembali materi identifikasi untuk instrumen identifikasi pada tautan. Tentukan satu siswa atau siswi yang diduga berkebutuhan khusus. Buatlah kesimpulan identifikasi. Oh, maaf, ke sini ya. Pelajari instrumen identifikasi ya. Terus juga isi instrumen identifikasi, buat kesimpulan identifikasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk tugasnya ada pada link di bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada unduh instrumen identifikasi. Kita unduh ya. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung buka saja ya, teman-teman. Langsung buka saja pengisian aplikasinya atau instrumennya. Nah, instrumennya dalam bentuk Microsoft Excel berupa aplikasi sederhana yang dimana di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kebutuhan atau ABK ya. Nah, pada file aplikasi ini di sini sudah setiap sheetnya sudah ada nama ya untuk setiap jenis hambatan atau setiap jenis kebutuhan khusus. Contoh yang pertama di sheet pertama ini adalah hambatan penglihatan. Berikutnya ada hambatan pendengaran, ada hambatan intelektual, ada hambatan fisik motorik, hambatan emosional, autism, ADHD, slow learner. Ini masih ada ya di akhirnya kesulitan belajar, dan yang terakhir adalah CIBI. Nah, bagaimana cara mengisinya? Gampang ya, cara mengisinya kita tinggal baca saja sih, petunjuknya sebetulnya sudah ada di sini jelas. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mungkin untuk bobot ini tidak boleh diubah-ubah ya. Untuk teknik yang ini nanti kita bisa ubah. Nah, yang diisi hanya pada kolom yang kuning sesuai petunjuk ya. Hanya diisi angka 1 atau 0 ya. Angka 1 untuk tidak, untuk ya, angka 0 untuk tidak. Nanti akan muncul skornya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini didapat dari mana? Untuk mengetahui atau untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita harus mengetahui dulu peserta didik kita ya, peserta didik kita. Jadi peserta didik kita itu diperkirakan atau hasil pengamatan sementara itu ternyata
anak didik kita ada yang misalkan hambatan di apa ya, contoh di mana ya, contohnya misalkan di pendengaran ya, misalkan di pendengaran ada siswa yang mengalami gangguan di pendengaran misalkan seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasi sebetulnya kita ada beberapa teknik gitu ya, teknik di sini. Yang ini apakah kita mengobservasi untuk setiap atau melakukan teknik observasi untuk setiap pertanyaan, apakah wawancara, dokumen, perintah, atau gabungan 1, 2, dan 3. Nah ini baik, langsung saja ke pengisiannya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya yakin sih sebetulnya ini gampang ya. Identitas anak ini sudah pasti kita tahu ya, kita gampang mengisinya, tinggal isi namanya. Ini untuk nama sebetulnya boleh dengan menggunakan inisial ataupun nama langsung juga tidak apa-apa. Tapi untuk istilahnya menjaga privasi anak bisa juga kita menggunakan inisial ya. Terus berikutnya tempat tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama sekolah ya, nama sekolah, tempat buku mengajar, dan tempat anak tersebut ada gitu ya di sekolah tersebut. Kelasnya kelas berapa, alamat rumahnya di mana, tinggal isi saja ya, alamat sekolah juga. Terus berikutnya tanggal ini tanggal kegiatan kita melakukan identifikasi. Kalau misalkan tanggal 20 atau tanggal 21 gitu ya, kita isikan di sini. Berikutnya nama asesor adalah nama kita ya, nama asesor nama kita yang melakukan identifikasi. Nah, ini tanda tangan kita asesor. Berikutnya di sini ada petunjuk, ini form identifikasinya. Nah, berikutnya ada petunjuk, di sini kita baca saja. Jadi ketik angka 1 jika iya dan angka 0 jika tidak pada kolom yang berwarna kuning. Pernyataan sesuai dengan gejala yang tampak atau yang diperoleh. Jadi hasil identifikasi tersebut ya. Seperti itu, gampang ya. Nah, berikutnya di sini ada kategori ya, untuk hambatan pendengaran ini ada 2 kategori. Yang pertama ada kategori berat, yang kedua ada kategori sedang. Atau misalkan di sini pertanyaannya tidak dapat memahami perintah berbicara yang keras. Ini sepertinya pertanyaannya masih ada. Iya ya, masih ada. Jadi kita bisa geser saja. Kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman tidak bisa memahami pertanyaannya, mungkin pertanyaannya belum selesai gitu ya, yang muncul di aplikasi ini. Jadi kita bisa cek saja, geser ke bawah atau ke pinggir gitu ya, dilebarkan seperti ini. Nah, di sini tidak memahami perintah atau bicara sangat keras atau harus teriak gitu ya guru dalam jarak 1 meter. Dalam jarak 1 meter kita harus berbicara dengan keras. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa anak tersebut ada gejala di pendengarannya gitu. Kalau misalkan ternyata anak tersebut tidak, maka di sini dinolakkan saja. Tapi kalau misalkan iya seperti itu anak tersebut, maka diisi 1 ya, seperti ini. Nah, untuk teknik identifikasi ini sesuai dengan teknik yang kita gunakan, yang di atas ini, yang 5 ini ya. Apakah kita hanya menggunakan perintah atau wawancara? Sepertinya untuk dengan hambatan pendengaran kita bisa mengobservasi, mewawancara, itu bisa ya, dengan observasi atau dengan wawancara. Dengan wawancara kita bisa mengetahui bagaimana pendengaran anak kita. Berarti kalau misalkan kita menggunakan wawancara, maka tekniknya diisi dengan angka 2 seperti itu ya. Jadi ini bisa dirubah juga, bisa dirubah sama kita. Kalaupun misalkan mau tetap seperti itu ya terserah gitu ya, terserah Bapak Ibu. Tapi ini tidak berpengaruh terhadap skor ya. Jadi yang jangan dirubah itu ya skor ini, karena akan berpengaruh di bobot ini ya, karena akan berpengaruh terhadap skor seperti itu. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua adalah ucapan kata tidak jelas dan sulit dipahami. Ucapan mereka gitu ya, kata mereka tidak jelas dan sulit dipahami. Nah, ini misalkan iya muncul, maka isi 1. Kalau misalkan tidak, ternyata kita kosongkan saja.
Nah, kalau misalkan di sini kita cek ke bawah ya, kita cek ke bawah, ternyata misalkan anak ini sudah di kesimpulan diduga ya karena baru perkiraan sementara diduga tunarungu berat atau menyeluruh. Nah, berarti kita tidak usah mengisi yang ke bawahnya yang sedang atau sebagian gitu ya, karena sudah yakin anak ini tunarungu berat atau menyeluruh seperti itu. Kalaupun misalkan berdasarkan pertanyaan yang 1 dan 2 ini di kategori berat atau menyeluruh tidak nampak, misalkan di sini 0 karena tidak seperti itu anaknya, berarti kita melakukan identifikasi yang kedua atau kategori yang kedua, yaitu sedang atau sebagian ya. Nah, di sini misalkan tidak memahami perintah dalam jarak 1 meter, kegiatan yang digunakan adalah atau teknik identifikasi yang digunakan adalah nomor 2 misalkan ya. Di sini iya. Terus sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, misalkan iya. Kita isi 1. Banyak perhatian terhadap getaran, misalkan tidak, misalkan kita nolkan ya aja ya. Terlambat dalam perkembangan bahasa, iya misalkan seperti itu. Tidak ada reaksi terhadap bunyi dekatnya lebih dari 1 meter, misalkan iya. Kita isikan. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, ya misalkan ya. Kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, iya misalkan. Nah, ini skornya untuk gejala A ya. Kalau tadi gejala A itu skornya ada 100, itu maka kesimpulannya diduga tunarungu berat ya atau menyeluruh. Nah, kalau misalkan yang gejala A 0 karena di atasnya 0 tidak ada ya, maka gejala yang mungkin muncul ada di gejala yang kedua atau kategori yang kedua, sedang atau sebagian. Skor gejalanya, gejala B itu ini 200, ini 210 ya. Nah, kalaupun misalkan ada pertanyaan yang ini, dari pertanyaan yang ini masih ada tanda yang tidak tertulis di sini, kita bisa menuliskan di sini. Misalkan ada tanda tambahan gitu ya, kita bisa menuliskannya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, kalau misalkan sudah seperti itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata anak yang diduga tunarungu ini merupakan tunarungu kategori sedang karena tidak masuk dalam kategori berat. Kalau misalkan sudah masuk ke kategori berat, berarti kita tidak usah mengisi yang kategori sedang ya, kalau seperti itu. Logikanya gitu ya. Nah, nanti setelah kita dapat menyimpulkan seperti ini, ada dugaan sementara ya, ada dugaan sementara dari hasil analisis ini berdasarkan teknik yang kita gunakan, maka teman-teman bisa menyimpulkan bahwa anak didik kita diduga mengalami tunarungu sebagian, kalau seperti ini ya, tunarungu sebagian. Nah, itu nanti kita tuangkan sesuai dengan instruksi yang ada di tugas tadi, kita tuangkan dalam kesimpulan identifikasi ya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk cara mengisi di kesimpulan, karena terlalu panjang ya videonya. Untuk yang mengisi kesimpulan nanti saya buatkan video berikutnya. Jadi Bapak Ibu silahkan tunggu ya video berikutnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.